Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita di sini mendiskusikan mengenai understanding by design. Tahapan pertama mengenai identifikasi hasil yang diinginkan, yang dimana dalam tahapan identifikasi hasil yang diinginkan terdapat beberapa elemen antara lain tujuan yang ditetapkan, pertanyaan penting, dan pemahaman. Di sini saya harapkan teman-teman memahaminya secara masing-masing dan mengemukakan pendapatnya mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam tahapan pertama ini, identifikasi hasil yang diinginkan. Untuk pertama itu tujuan yang ditetapkan. Saya minta pada saudari Siti Zara untuk menjelaskan apa sih tujuan yang ditetapkan itu. Kepada Siti Zara, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada manajer kelompok. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan yang ditetapkan. Nah, tujuan yang ditetapkan ini adalah guru menentukan tujuan atau ide-ide pokok pembahasan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Contohnya, seperti ketika guru memberikan layanan klasikal, guru menetapkan tujuan pada peserta didik untuk dapat menjelaskan kembali materi yang akan dibahas. Terima kasih, kembali ke manajer kelompok. Baiklah, untuk berikutnya elemen kedua yaitu pertanyaan penting. Kepada saudari Penny, saya berbagi untuk pemahamannya mengenai pertanyaan penting. Saya persilakan kepada saudara Penny. Baik, terima kasih kepada manajer kelompok. Pertanyaan penting. Setelah tujuan pencapai pembelajaran ditentukan, seorang guru membangun sikap responsif peserta didik untuk menggali pemahamannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang esensial. Contohnya itu, guru memberikan pertanyaan pemantik terhadap sebuah topik. Contoh pertanyaannya itu, coba jelaskan kembali materi yang sudah disampaikan minggu lalu. Jika kembali lagi kepada manajer kelompok. Baiklah, di sini saya juga akan memaparkan pemahaman saya mengenai langkah identifikasi hasil yang diinginkan dalam elemen pemahaman. Di sini tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan dan pertanyaan penting. Dari tujuan dan pertanyaan penting itu kita seorang guru itu dapat menentukan pemahaman secara spesifik yang ingin dicapai sehingga peserta didik dapat memahami pokok pembahasan pembelajaran. Contohnya itu dalam pemahaman ini penerapan perilaku yang disampaikan pada peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapaikan dalam topik pembahasannya. Sehingga dalam poin-poin di atas peserta didik dapat memahami apa yang akan peserta didik tahu dan apa yang akan peserta didik dapat. Selain itu sudah kita jelasin mengenai understanding by design, mengenai pemahaman kita mengenai elemen-elemen penting dalam tahapan pertama mengenai identifikasi hasil yang diinginkan. Kemarin juga kita merangkum sebuah referensi jurnal. Di sini saya mohon kepada saudari Siti Zahra untuk memaparkan rangkumannya mengenai jurnal yang dirangkumnya kemarin. Pada Siti Zahra, saya persilakan. Terima kasih kepada manajer kelompok. Saya akan menjelaskan mengenai referensi jurnal yang sudah saya rangkum, yaitu mengenai desain online project based learning untuk pembelajaran menulis karya ilmiah pendidikan seni budaya. Nah, adapun dari jurnal ini itu dimulai dari apa yang ingin dipahami oleh siswa dari topik bahasan tertentu, kemudian pertanyaan untuk memicu peserta didik untuk memikirkan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini di dalam jurnal itu terdapat beberapa pertanyaan seperti apa yang memang harus dipahami oleh siswa, kemudian apa yang paling berharga untuk dipahami, dan pemahaman apa yang inti yang ingin dicapai. Terima kasih, kembali kepada manajer kelompok. Baiklah, selain dari Siti Zahra, silakan kepada saudari Penny mengenai jurnal yang dirangkum kemarin. Baik. Saudari Penny, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada manajer kelompok. Jurnal yang saya cari yaitu tentang pembelajaran sains, pengembangan keterampilan sains dan sikap ilmu dalam meningkatkan kompetensi guru, yaitu pendekatan understanding by design pada implementasi kurikulum adalah berfokus pada lingkup satu pokok bahasa mata pelajaran, menggunakan bahan belajar tertentu dan menggunakan metode pengajaran yang dipilih untuk membuat siswa belajar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terima kasih, kembali kepada manajer. Nah, di sini saya juga merangkum sebuah jurnal yang dimana jurnal tersebut dalam penelitiannya itu berjudul aplikasi e-counseling dalam pemanfaatan layanan bimbingan dan konseling untuk mengatasi siswa terisolir menggunakan
backward chaining, yang dimana tujuan dalam penelitian ini mengenai pemanfaatan layanan bimbingan dan konseling yang nyaman dan mudah untuk mengatasi peserta didik yang terisolir dan merancang sebuah aplikasi in-konseling yang mengklarifikasikan peserta didik terisolir. Yang diharapkan dalam penelitian ini dapat membantu peserta didik memahami dirinya dan mampu membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu saja pemaparan mengenai tahapan pertama dalam identifikasi hasil yang diinginkan dan referensi jurnal-jurnal yang telah kami rangkum dalam kelompok kita hari ini. Itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.